Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Iria Solihah, nomor induk mahasiswa 203 180 203. Di sini saya akan menjelaskan tentang esai saya yang berjudul Penerapan Kesetaraan Gender Sosial Inklusi dalam Pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Evi Muafiah MAG. Sebelum kita melakukan pembahasan dari esai saya, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akan menjelaskan tentang penerapan kesetaraan gender sosial inklusi dalam pembelajaran. Pendidikan inklusi dapat diartikulasikan dengan model sekolah yang ramah. Konsep sekolah yang ramah terhadap anak sebagai sekolah secara proaktif menemukan semua hak tanpa memandang latar belakang dan status siswa. Di sini akan membantu guru dan pelatihan guru untuk merealisasikan bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapat pendidikan. Yang selanjutnya yaitu selain itu pendidikan dengan perspektif gender sosial inklusi juga bisa diterjemahkan sebagai pendidikan multikular dan pluralisme. Tujuan dari pendidikan inklusi ini adalah untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Pembelajaran di sekolah inklusi tujuannya yaitu untuk membantu kelancaran pembelajaran, maka setiap guru wajib membuat rancangan berupa RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga PPI yaitu program pembelajaran individual. PPI itu hanya guru khusus untuk membuatnya, sedangkan RPP itu semua guru. RPP pada kelas rendah menggunakan rancangan tematik dengan memandukan beberapa mata pelajaran yang bisa dikawinkan. Berdasarkan temuan rancangan pembelajaran tematik dengan rancangannya terdiri atas tema, kelas atau semester, alokasi waktu, standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran dan materi pokok dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu proses belajar mengajar. Guru dalam mengajar. Berdasarkan observasi dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, guru mempergunakan metode ceramah dan pemberian tugas. Guru tidak mempergunakan metode yang lain di kelas selama proses metode belajar mengajar berlangsung. Guru tidak menciptakan pembelajaran yang komparatif, sehingga tidak terlaksana atau tidak terlihat kerjasama antara siswa moral dan siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, di dalam kelas, siswa moral tidak dapat membantu siswa berkebutuhan khusus. Guru meminta siswa agar belajar sendiri. Bagi siswa yang mengerti dengan pembelajaran, guru akan meminta agar bertanya langsung kepada guru. Berbeda dengan kelas lain, guru berusaha membantu untuk guru meminta agar bertanya langsung kepada guru. Berbeda dengan kelas lain, guru berusaha membantu siswa yang kurang paham atas pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran yang dipakai guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa kelas rendah atau kelas yang masih rendah yaitu buku paket, spidol, papan tulis, media gambar, dan media asli dalam pembelajaran tersebut. Guru tidak ada atau tidak mempergunakan media pembelajaran lain. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang diajarkan kepada siswa berdasarkan kurikulum atau kurikulum yang dipakai oleh guru yaitu KTSP atau modul rancangan pembelajaran tematik. Materi pembelajaran yang diambil dari buku paket dengan berbagai pengarang yang membantu menyelesaikan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Yang selanjutnya yaitu evaluasi atau penilaian. Ujian lisan pada kelas rendah berbentuk objektif dan isian. Kertas masing-masing, kemudian ujian tersebut dibacakan oleh guru dan siswa menjawab kertas masing-masing. Kemudian hasil ujian dikumpulkan dan diperiksa oleh guru. Yang selanjutnya yaitu perancangan pembelajaran berbasis gender sosial inklusi. Pembelajaran gender inklusi dan evaluasi pembelajaran berbasis gender inklusi. Pendidikan dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender dan sosial masing-masing institusi pendidikan dengan memperhatikan kondisi institusi, potensi, karakteristik daerah, dan sosial budaya yang beragam dan berbeda di setiap daerah. Model pembelajaran berdimensi gender sosial inklusi ini menekankan pentingnya berintegrasi gender dan sosial dalam pengelolaan pembelajaran. Sebagai sarana terciptanya keadilan gender sosial, dalam proses tersebut, prinsip-prinsip manajemen pembelajaran menyangkut 3 aspek, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Pengertian RPP, perspektif gender sosial inklusi, yaitu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai sesuatu atau satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang dijabarkan dalam silabus. RPP ber-GSI atau bergender sosial inklusi adalah proses perencanaan pembelajaran yang seluruh aspeknya menjamin dan mencerminkan akses partisipasi. RPP ber-GSI atau bergender sosial inklusi, yaitu diawali dengan mencermati kurikulum, mata pelajaran, dan silabusnya, mengungkapkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengungkapkan hal-hal bahwa siswa-siswi dapat memperoleh akses yang sama, partisipasi yang sama, kontrol yang sama dalam akses pembelajaran yang akan dilakukan. Langkah-langkah minimal penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu dimulai dengan mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Yang selanjutnya yaitu karakteristik penyusunan RPP ber-GSI atau bergender sosial inklusi. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPP sebagai berikut, yaitu memperhatikan individu semua peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, kemampuan emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, lingkungan atau lingkungan peserta didik. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi aktif semua peserta didik. Proses pembelajaran dirancang untuk berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, dan inspirasi atau kemandirian semangat belajar. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan kebudayaan membaca dan menulis untuk semua peserta didik. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam pembacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang selanjutnya yaitu memberi umpan balik dan tindak lanjut untuk semua peserta didik. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik yang positif, penguatan dan pengayaan, dan remedial. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan dalam keterpaduan. RPP disusun dengan memperhatikan berkaitan dan keterpaduan antara SK,
SD dan materi pembelajaran kegiatan pembelajaran indikator pencapaian kompetensi dan penilaian. Kesimpulannya adalah pelaksanaan pembelajaran berbasis gender sosial inklusi merupakan pembelajaran yang menjamin bagi siswa laki-laki ataupun perempuan untuk memperoleh hak-hak yang sama di dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran ini hakikatnya dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Hal ini bertujuan agar guru mempunyai pedoman langkah mengajar sehingga tetap pada rancangan awal. Pada pelaksanaan pembelajaran, guru sudah menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP yang didesain sedemikian rupa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena begitu banyak tujuan yang harus dicapai dari kompetensi dasar, sehingga pendekatan, strategi dan teknik yang digunakan menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian menyiapkan bahan ajar berupa buku pembelajaran yang dinamakan buku pedoman dalam pembelajaran tematik. Yang selanjutnya yaitu di dalam kelas, guru sebagai pemimpin dalam proses pembelajaran. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan tersebut. Yang selanjutnya yaitu peristiwa belajar mengajar banyak berakar pada berbagai pandangan berkonsep. Oleh karena itu perwujudan proses belajar mengajar dapat terjadi dalam berbagai model. Pembelajaran yang berbasis gender sosial inklusi yaitu pembelajaran yang menjamin bagi siswa laki-laki dan perempuan memperoleh hak-hak yang sama dalam bidang pendidikan. Dalam proses pembelajaran, murid laki-laki dan perempuan terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka, dan penekanan pada belajar yang membuat mereka proaktif dalam pembelajaran tersebut. Guru menggunakan berbagai alat bantu untuk berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan belajar sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran itu lebih menarik, lebih menyenangkan dan cocok bagi murid. Yang selanjutnya kesimpulan tentang prinsip pelaksanaan pembelajaran inklusi gender antara lain atau gender sosial inklusi antara lain memahami sifat yang dimiliki oleh anak laki-laki dan perempuan, mengenal anak laki-laki dan perempuan secara perseorangan, memanfaatkan perilaku murid laki-laki dan perempuan dalam belajar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah bagi murid laki-laki dan perempuan, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik bagi anak-anak atau murid atau peserta didik laki-laki dan perempuan, memanfaatkan pemberian umpan balik yang tepat untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar murid laki-laki dan perempuan, membedakan antara aktif fisik dan aktif mental murid laki-laki dan perempuan. Sekian penjelasan materi esai dari saya. Ada kurang lebihnya atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.